Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak solih dan solihah. Kembali lagi dengan Bu Asma. Hari ini kita akan belajar tentang adab bertamu dan menghargai waktu. Yuk kita simak sama-sama. Apa aja sih yang bakalan kita pelajari? Yang pertama ada adab menerima tamu. Kedua adab bertamu dan menghargai waktu. Kira-kira apa ya maksud dari 3 materi itu? Yuk kita simak sama-sama penjelasannya. Yang pertama ada adab bertamu. Adab bertamu di sini ada beberapa macam loh. Yang pertama, kita harus meminta izin dan mengucapkan salam kepada pemilik rumah. Itu wajib ya kalau kita bertamu. Kemudian, tidak bertamu di sembarang waktu. Jadi kita nggak boleh misalnya kita bertamu di waktu yang tidak memungkinkan, misalnya di tengah malam. Kan orang waktunya istirahat, masa kita bertamu? Kemudian jangan terlalu lama juga ketika kita sedang bertamu, karena orang juga memiliki aktivitas yang lain. Nah, selain jangan terlalu lama dalam bertamu, ketika tuan rumah memberikan kita makan atau minuman, sebaiknya kita mencicipinya. Untuk apa? Untuk menghargai tuan rumah yang sudah menyediakan makanan maupun minumannya. Nah, selanjutnya tadi kan bagaimana cara kita bertamu. Kemudian ada juga loh adab bagaimana kita ketika menerima seorang tamu. Yang pertama, kita harus menyambutnya dengan wajah yang manis dan lembut. Maksudnya gimana tuh? Ya, ketika ada orang yang bertamu, kita berusaha untuk senang. Jangan malah kita cemberut, kita marah. Diusahakan untuk tetap senang. Kemudian, tamu dipersilakan untuk masuk dan duduk. Jangan nunggu di luar aja, apalagi sampai berdiri kan kasihan. Nah, selain menyediakan hidangan yang terbaik, kita selaku tuan rumah juga dianjurkan untuk mengantarkan tamu sampai ke depan rumah. Misalnya tamunya udah selesai mau pulang, sebaiknya kita mengantarkannya sampai depan rumah kita gitu, nungguin sampai tamunya pulang. Jangan malah dibiarkan aja, gak diantar, ya udah kalau pulang jalan-jalan sendiri, keluar sendiri. Nah, kecuali ya memang dalam keadaan yang tidak memungkinkan untuk mengantarkan keluar, ya itu nggak apa-apa, tapi sebisa mungkin kita mengantarkannya sampai depan rumah gitu. Sampai sini paham ya? Nah, pembahasan selanjutnya adalah menghargai waktu. Menghargai waktu itu apa sih sebenarnya? Tadi kita kan udah bahas tentang adab bertamu dan menerima tamu. Sekarang kita masuk ke menghargai waktu. Menghargai waktu artinya menggunakan waktu dengan sebaik-baiknya. Maksudnya apa? Kan Allah sudah memberikan waktu yang cukup lama, 1 hari 24 jam. Nah, usahakanlah kita memanfaatkan waktu dengan hal-hal yang baik. Seperti apa? Sholat 5 waktu, mengerjakan kebaikan, belajar di rumah, dan lain sebagainya. Nah, selain itu, dalam Al-Quran juga dijelaskan dalam surah Al-Asr ayat 1-3. Wal asri innal insana lafi husrin illal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabri. Nah, dalam surah itu mengajarkan kita untuk menghargai waktu. Lalu bagaimana cara menghargai waktu sebagai seorang pelajar? Yang pertama, kita bisa belajar dengan sungguh-sungguh. Yang kedua, tidak menyia-nyiakan waktu untuk bermain aja. Dan yang ketiga, mengerjakan tugas tepat waktu. Ayo, siapa di sini yang masih suka numpuk tugasnya? Ntar aja ngerjainnya. Nah, jangan sampai ya seperti itu. Karena itu merupakan bentuk tidak menghargai waktu. Oke. Selanjutnya kita masuk ke manfaat menghargai waktu. Jadi setelah kita menghargai waktu, kita juga mendapatkan manfaatnya. Apa sih? Yang pertama, pekerjaan tidak menjadi menumpuk ya. Kemudian melatih kita menjadi disiplin. Jadi kita nggak suka nunda-nunda waktu, nunda-nunda pekerjaan. Yang kemudian dapat mengatur kegiatan jadi lebih mudah. Misal kita sudah terbiasa bangun pagi, habis itu kita mandi, mempersiapkan untuk belajar, jadi kita lebih disiplin. Oke, sampai sini sudah paham ya di pertemuan tentang adab menerima tamu dan menghargai waktu. Sampai ketemu di pertemuan selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.